Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harry Pras yang ngaku-ngaku sebagai muridnya Syekh Ahmed. Bukannya Syekh Ahmed yang tidak paham bahasa Arab, Harry Pras, tapi kamu yang tidak paham bahasa manusia. Kamu sudah terdoktrin oleh orang-orang Wahabi di Nusantara ini yang mengatakan bahwa Asy'ariyah itu sesat sebagaimana yang ditulis oleh pujaanmu mendiang Syekh Yasin Jawas, bahwa Asy'ariyah, Maturidiyah ini termasuk firqah yang sesat. Ngaku-ngaku murid Syekh Ahmed Al-Misri ente, tapi ente tidak paham apa yang beliau sampaikan. Nih, dengarkan lagi, Pras, penyampaian atau penjelasan dari Syekh Ahmed yang kau aku sebagai gurunya. Lihat, dengarkan ini. Saya berguru kepada Syekh Ahmed Al-Misri. Apakah beliau tidak paham bahasa Arab? Kemudian di Jami' Zaituna, di Tunisia, di Jazair, di seluruh negara. Ya, kecuali sebagian negara itu mereka tidak mengajarkan akidah Asy'ariyah. Padahal akidah Asy'ariyah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sikapnya beliau, Imam Asy'ari, terhadap orang yang suka mengkafirkan orang lain. Ya, kadang-kadang muncul orang yang bilang fulan kafir, fulan ahli bid'ah, fulan ini. Bagaimana sikapnya imam kita ini, Imam Asy'ari? Beliau mengatakan apa? Perhatikan ungkapan beliau. La nara an la nukaffira ahadan min ahli al-qiblah. Kami berpendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang dari ahli kiblat, artinya orang muslim manapun. Bidzambin yartakibu, gara-gara dosa yang dia telah lakukan. Kazina was-sariqah wa syurbil khamr, seperti berzina atau mencuri atau minum khamar. Itu termasuk dosa besar, tapi kami enggak berani mengkafirkannya. Kenapa, Imam? Kama danat bidzalikal khawarij wa za'amu annahum bidzalika kafirun. Firqah khawarij, firqah sesat, menyatakan bahwa orang berzina, orang minum khamar, orang mencuri itu adalah sebuah kekufuran, kafir. Kalau kita tidak, tengah. Kita umat Ahlus Sunnah Jamaah akidahnya adalah pertengahan. Beliau mengatakan apa? Naqulu inna man 'amila kabiratan minal kaba'ir wa ma ashbahuha. Ya. Kami menyatakan bahwa siapapun melakukan sebuah dosa besar atau semisalnya, mustahillan laha kana kafir. Dia berzina dan dia bilang zina itu halal. Minum khamar bilang itu halal. Dia mencuri, dia bilang itu halal. Maka itu kata beliau, itu dia telah kafir karena menghalalkan dosa besar. Coba perhatikan beliau, tengah. Yang melakukan dosa besar kemudian dia menghalalkannya, itu termasuk orang kafir. Wa in kana ghayra mu'taqidan tahrimiha. Ya. Idza kana ghayra mu'taqid tahrima. Tapi kami enggak berani mengkafirkannya ketika dia melakukannya, tapi dia tahu bahwa itu hukumnya haram. Ada orang muslim tapi disebut muslim asi, muslim yang maksiat, ahli maksiat, tapi Islamnya masih ada. Jangan mengeluarkan orang muslim dari Islam kecuali kalau dia melanggar syarat syahadat la ilaha illallah atau Muhammad Rasulullah SAW. Sampai dikatakan dalam Jawharatut Tauhid, beliau dijelaskan tentang akidah Asy'ariyah, wa may yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Sebuah syair yang diajarkan Jawharatut Tauhid, barang siapa meninggal dan dia melakukan dosa dan tidak taubat, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fulan ini enggak pernah salat, fulan ini tukang mabuk, fulan ini zina, tapi dia meninggal belum taubat, kata ulama Ahlus Sunnah Jamaah, diserahkan kepada Allah. Insya'a adzara wa insya'a afan. Dikehendaki Allah, Allah maafkan atau Allah hukum dia, urusan Allah. Maka surga neraka itu jauhin. Kenapa? Kita enggak pegang kuncinya. Kita enggak ada urusan dengan surga neraka. Selama dia mukmin, walaupun dia berzina, walaupun dia minum khamar, meninggal dunia, dan kita tidak mendengarkan pernyataan dari beliau mengatakan bahwa dia sudah ditaubat, kembali kepada Allah, maka kami enggak berani mengatakan dia di surga atau neraka. Kecuali kalau kami mendapatkan dia pernyataan bahwa dia muslim atau dia sudah taubat, alhamdulillah. Kalau belum taubat, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwil yang ekstrim, ya, istiwa itu bukan lagi bersemayam tapi menguasai, akan memiliki banyak resiko. Permasalahan satu lagi yang selalu diperdebatkan, mazhab Asy'ariyah dalam mutasyabihat. Sebagian nas atau ayat di dalam Al-Quran yang kami tidak tahu maknanya. Zahirnya nampak daripada ayat tersebut bahwa menyerupai Allah dengan makhluk, tapi itu tidak mungkin. Itu kita menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, karena kita selalu meyakini Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan Allah, tandingan bagi Allah. Allah itu Maha Mulia Subhanahu wa taala. Karena ada perbedaan antara makhluk dan ada perbedaan di antara makhluk dan Khaliq, Sang Pencipta Subhanahu wa taala. Dan semua yang ada di pikiran kita Allah berbeda dengan itu Subhanahu wa taala. Karena Allah itu mukhalifun lil hawadits, mukhalafatun lil hawadits. Itulah sebuah sifat yang kita harus meyakininya. Di antara nas-nas yang atau ayat yang kita sering dengar, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Atau dikatakan Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki dan seterusnya. Dalam Al-Qur'an banyak ayat. Imam Al-Asy'ari sikapnya itu ada dua mazhab atau dua penjelasan. Pertama, beliau mengimani bahwa Allah bersemayam di atas arsy, caranya atau bagaimananya Allah yang Maha mengetahui. Serahkan kepada Allah. Tanpa kita menjelaskan bagaimana bersemayamnya. Maka itulah yang pertama. Tapi kita harus mensucikan pikiran kita daripada bahwa Allah itu menyerupai makhluk. Bersemayam Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah hidup, saya hidup. Kehidupan Allah berbeda dengan saya. Allah ada dan saya ada. Keberadaan Allah berbeda dengan keberadaan saya. Saya mendengar dan Allah Maha mendengar. Berbeda pendengaran Allah dengan kita Subhanahu wa ta'ala.
Mazhab yang kedua atau penjelasan kedua, annahu yamurru bi dhahiriha kama ja'at la yata'awwalha. Ya. Kemudian mazhab yang kedua beliau mengatakan ditakwil sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Dalam hadis sahih dikatakan Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Turunnya Allah seperti kita? Tidak. Kata ulama itu ditakwil agar orang tidak salah paham. Dua mazhab ini ingin mensucikan Allah, mengagungkan Allah SWT dari segala kekurangan. Yang pertama mengimani Allah bersemayam di atas arsy. Allah turun di sepertiga malam sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Bagaimana caranya Allah yang mengetahui. Serahkan kepada Allah, nanti hari kiamat kita tahu bagaimana caranya. Yang kedua, ditakwil. Takwil kenapa? Disesuaikan dengan Allah. Kebesaran keagungan Allah Jalla Jalaluhu. Karena Allah berbeda dengan makhluk. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, menawarkan taubatnya, istighfarnya kepada siapapun yang punya permintaan, permohonan kepada Allah, maka beliau mengatakan ditakwil. Kenapa? Biar orang tidak salah paham. Ditakwil seperti apa? Yang turun ke langit dunia sepertiga malam adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sampai beliau mengatakan, mau diimani, lalu kita sebut Allahu a'lam bimuradi, Allah lebih mengetahui. Allah bersemayam, Allah yang mengetahui, kita tidak tahu gimana. Yang kedua, kita merubah atau mentakwilkan ayat tersebut agar sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebut kitab-kitab Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari? Pertama, kitab namanya Al-Fusul fi Radd 'ala al-mulhidina wal kharijina 'ala al-millah. Yang kedua, kitab Fi Khuluqil A'mal, Fi Khalqil A'mal. Kemudian yang ketiga, Maqalatul Islamin, Maqalatul Islamiyah wa Ikhtilafil Musallin. Maqalatul Islamin wa Ikhtilafil Musallin. Dan kitab tentang sifat Allah, tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kitab tentang jawaz ru'yatullahi bil absar. Bolehnya kita melihat Allah dengan mata kepala kita, tapi di akhirat. Itu adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini pembahasan kita di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kemudian kitab ijtihad dalam ahkam. Kemudian kitab Al-Ibanah an Ushul Diyanah. Ini buku beliau. Al-Ibanah an Ushul Diyanah. Ini buku Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ini kitabnya. Ini buku beliau. Ini dalam bahasa Arab semua. Ini buku beliau tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Maka jangan menuduh orang sebelum Anda baca kitabnya dulu. Harus baca kitab orang dulu, baru Anda bisa menghukuminya. Beliau itu wafat pada tahun, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 324 Hijriah, ada yang mengatakan sesudah tahun 320 Hijriah. Yang dikatakan itu yang sahih, wallahu a'lam bishawab. Beliau wafat pada tahun 324 Hijriah, bertepatan dengan 939 Masehi. Inilah seputar akidah Asy'ariyah atau tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka jika ada seorang berani mengatakan bahwa Asy'ariyah adalah bukan Ahlussunnah wal Jamaah, berarti dia menuduh Imam Ibnu Hajar, Imam Asyuti, Imam Qurtubi, dan ulama lainnya. Imam Ghazali menyatakan bahwa mereka ini sesat. Siapa Anda di samping Imam Asyuti yang punya karangan hampir 300 jilid? Ulama. Anda siapa? Hafal Quran aja belum? Bahasa Arabnya masih kacau. Memahami hadis Rasulullah belum? Hafal berapa hadis aja belum? Hadis 40 aja? Atau Riyadhus Shalihin Imam Nawawi belum dihafal. Ini mereka ratusan hadis, ribuan hadis. Ulama ini adalah ulama besar, sudah diakui keilmuannya oleh dunia. Anda siapa di samping mereka? Samping Imam Abu Hanifah, samping Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain. Maka jika ada yang berani mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah adalah bukan akidah Ahlussunnah Jamaah, berarti dia telah menuduh 90% lebih daripada ulama Ahlussunnah yang berakidah Asy'ariyah. Maka adalah tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa muliakan kita dunia dan di akhirat, dan senantiasa kita berpegang teguh kepada ajaran Ahlussunnah Jamaah sampai akhir hayat kita. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab.